Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi di pembelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai ekosistem. Setiap makhluk hidup menempati daerah tertentu yang sesuai untuk menjalankan hidupnya. Di tempat itulah makhluk hidup tersebut bernaung, mendapatkan makanan dan berkembang biak. Contohnya unta yang hidup di padang pasir. Unta dapat hidup dengan baik di padang pasir. Agar dapat melanjutkan hidupnya di padang pasir, unta tidak hidup sendiri, melainkan berinteraksi dengan makhluk hidup lain dan juga berinteraksi dengan berbagai benda tak hidup seperti air, tanah, dan udara. Keseluruhan interaksi antara berbagai makhluk hidup dan benda mati di tempat tersebut membentuk suatu sistem yang kompleks. Sistem yang kompleks inilah yang disebut ekosistem. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian ekosistem. Ekosistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya rumah dan sistema yang artinya sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Secara umum, komponen yang membentuk ekosistem ada dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Dapat disimpulkan bahwa ekosistem merupakan satu kesatuan lingkungan yang melibatkan makhluk hidup dan lingkungan fisik yang saling berhubungan satu sama lainnya. Ilmu yang mempelajari ekosistem disebut dengan ekologi. Ekosistem merupakan salah satu bentuk pengorganisasian tingkatan kehidupan di lingkungan. Sistem pengorganisasian tersebut tersusun secara bertahap mulai dari pengelompokan dua jenis makhluk hidup hingga pengelompokan seluruh makhluk hidup di bumi. Berikut ini bentuk pengorganisasian makhluk hidup di lingkungan. 1. Individu. 2. Populasi. 3. Komunitas. 4. Ekosistem. 5. Biosfer. Dan 6. Habitat. Individu, yaitu satu makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor kucing, satu tumbuhan, dan seorang anak. Populasi yaitu sejumlah individu dari satu jenis tertentu yang ada di suatu daerah atau tempat tertentu dan dapat menghasilkan keturunan. Misalnya, populasi serigala, populasi ayam, dan populasi serangga. Selanjutnya, komunitas. Komunitas yaitu seluruh populasi yang hidup bersama dan menempati satu daerah atau lingkungan tertentu. Jika Anda mengamati halaman rumah secara seksama, Anda akan menemukan beberapa populasi makhluk hidup, seperti populasi rumput, populasi semut, dan populasi cacing. Seluruh populasi makhluk hidup yang dijumpai di halaman rumah itulah yang disebut dengan komunitas. Selanjutnya, ekosistem. Ekosistem yaitu hubungan timbal balik antara komunitas dengan lingkungan. Biosfer. Biosfer yaitu kumpulan seluruh ekosistem yang ada di bumi, baik di perairan, daratan, bahkan di udara, tempat semua organisme hidup. Habitat yaitu tempat hidup yang biasa ditempati oleh makhluk hidup. Contohnya adalah habitat ikan, plankton, jentik-jentik yang hidup di air, serta habitat pohon kelapa yang dapat hidup subur di daerah pantai. Pembahasan selanjutnya ialah komponen-komponen ekosistem. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ekosistem terdiri atas komponen abiotik dan komponen biotik. Untuk lebih jelas, berikut ini akan diuraikan komponen-komponen ekosistem tersebut. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup
yang berupa benda-benda tak hidup. Contohnya, komponen abiotik adalah udara, air, tanah, dan cahaya matahari. Walaupun antara komponen abiotik dan makhluk hidup terjadi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi, tetapi ada juga komponen abiotik yang tidak dapat dipengaruhi oleh makhluk hidup. Komponen abiotik yang tidak dapat dipengaruhi oleh makhluk hidup adalah gaya tarik bumi, cahaya matahari, dan tekanan udara. Adapun contoh komponen abiotik yang dapat dipengaruhi oleh makhluk hidup ialah kelembapan udara dan keadaan tanah. Kedua, komponen biotik. Komponen biotik adalah segala sesuatu yang hidup. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik dalam ekosistem dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Di ekosistem daratan, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan hijau. Di perairan, yang berperan sebagai produsen ialah fitoplankton, yaitu makhluk hidup berklorofil yang berukuran sangat kecil, contohnya alga. Karena produsen dapat membuat makanannya sendiri, produsen disebut juga autotrof. Produsen membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan makanan pada tumbuhan dan organisme berklorofil dengan bantuan cahaya matahari. Proses fotosintesis pada tumbuhan terjadi di daun, tepatnya di dalam kloroplas. Di dalam sel-sel mesofil atau daging daun, terdapat organel sel yang disebut kloroplas, yang mengandung butir-butir hijau daun yang berfungsi menangkap cahaya matahari. Proses fotosintesis membutuhkan air dan karbon dioksida. Air diperoleh dari lingkungan sekitarnya dengan bantuan akar. Karbon dioksida diambil dari udara melalui stomata. Stomata pada umumnya terletak di permukaan bawah daun. Berikut ini reaksi fotosintesis. Glukosa yang terbentuk dari proses fotosintesis akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Glukosa itu digunakan tumbuhan untuk memperbaiki bagian-bagian tubuh yang rusak, pembelahan sel, dan sebagai cadangan makanan. Selanjutnya, konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan mendapatkan makanan dengan cara memakan organisme lain. Organisme yang termasuk konsumen adalah hewan dan manusia. Karena hewan dan manusia mendapat makanan dari makhluk lain, golongan ini disebut juga dengan heterotrof. Berdasarkan jenis makanan yang dimakan, hewan dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut: 1. Herbivora, 2. Karnivora, dan 3. Omnivora. Herbivora yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contoh herbivora ialah kambing, sapi, dan rusa. Karnivora yaitu hewan pemakan hewan lain. Karnivora sering disebut sebagai predator atau pemangsa. Contoh karnivora ialah harimau, serigala, dan singa. Omnivora yaitu hewan pemakan segala, baik hewan maupun tumbuhan. Contoh omnivora ialah tikus dan babi. Pengurai atau dekomposer. Semua makhluk hidup akhirnya akan mati. Walaupun sudah mati, makhluk hidup itu masih bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup lain. Manfaatnya baru dirasakan apabila makhluk hidup tersebut sudah dirombak atau diuraikan. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai inilah yang disebut pengurai atau dekomposer. Makhluk hidup yang termasuk pengurai ialah bakteri dan jamur saprofit.
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran IPA selanjutnya. Assalamualaikum.